Anjing baru datang tuh, Teng. Karena kebanyakan yang di sini punya Pak Indri setelahnya yang bawa KTA. Iya. Ini juga dari UMY, ini dari UMY. Dari Bandung. Bu Ino, dari yayasan-yayasan ini itu nggak pengajar. Itu lagi mana ya? Oh itu. Tapi juga dengan anaknya lah sekalian ke Leklatih ada acara teknologi. UN nih. Sarapan belum? Ada di atas ini. Itu nanti berarti batik ini Pak. Batik. Bu Fitria, saya juga kurang tahu batiknya kayak apa sih? Batik. Bukan batik. Ini. Nah, Ya gitu, jadinya eco-print. jadi dia Eco-print jadinya. eco-friendly ya. Yang Jadi kayak bunganya tuh yang pewarnanya warna alam, terus ditempel daun-daun. Bukan. Nah, eco-friendly itu begitu. Kayak begini kalau mau ada dekat batang rojok gitu. Dia dari batang sampai yang besar. Tapi daunnya macam Iya, saya udah tahu. ini ada 2 plastik ya. Ambil satu. Pak Aumi, oh yang ambil juga. Waktu itu saya ada Dalam satu ini. Kalau udah ini udah rasa rumah. Ini dipanggil bahan apa ini, Bu? Tunjung. pakai apa? Tawas. Tawas semua ini tuh. Nanti kan beda, ini kan untuk yang putih, ini yang udah warna. Di sini ini tawas sama soda as. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka belajar membatik. Salawat dan salam kita iringi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya tidak membuka rumah. Saya selalu berdoa. Kita terus sebelumnya saya
bacakan dulu acara kita pada hari ini. Satu, kata sambutan dari Bapak Ketua kita SWPI. Dua, kata sambutan dari Bapak dari Atnaker KBRI diwakili. Tiga, kata sambutan dari Ibu Dr. Fitriah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang keempat, pada keempat itu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sorirah. Baiklah, kita masuk acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua SWPI perwakilan Malaysia. Hal ini akan disampaikan oleh Ketua langsung Ridwan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Atnaker KBRI Kuala Lumpur atau yang mewakili Pak Diki Artabana. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf atas kekurangannya juga. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga kami kepada Ibu Bapak Profesor Sapri Sairin yang tidak bisa hadir. Kemudian terima kasih kepada Ibu Fitriah, Dr. Fitriah M. Suud MAG. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Anda Nadrotus Soerino. Biasa manggil Bu Iro ya, Bu. Jadi lupa nama panjangnya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dari UMY dan juga terima kasih tidak terhingga saya kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas kerjasama, atas program yang bagi saya sangat bagus untuk pemberdayaan PMI pada umumnya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan, ada juga yang dari SPMI, ada juga dari Pertimek ya. Terima kasih, sampaikan salam saya kepada Ketua Pertimek juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dari pengurus SPMI. Harapan saya semoga pelatihan ini bisa menjadi bermanfaat khususnya kepada kawan-kawan setelah pulang maupun masih di sini, bisa membantu rekan-rekan yang lain yang tidak bisa mengikuti pelatihan. Syukur-syukur nanti menjadi mentor ataupun menjadi tenaga pengajar yang nggak mungkin nanti berterusan Ibu Suriro dan yang lain mengajar kita. Syukur-syukur ilmunya bisa bermanfaat ya kawan-kawan semua ya. Saya tidak bisa panjang lebar karena waktu juga kita jadwal dari jam 9, sekarang udah jam 10.30. Saya lanjutkan aja. Semoga lebih bermanfaat. Mohon maaf ya Pak. Ini di logo kita tidak tertera. KBRI. Mohon sampaikan maaf saya. Ada ke miscommunication sedikit. Tapi intinya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Atnaker, termasuk Pak Erga. Setiap program-program KBRI pasti disupport 100%. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang perkenalkan nama saya Diki Harfana, Ibu. Mungkin yang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang kemarin ikut acara di kedutaan, itu melihat saya juga ada di sana. Saya merupakan staf dari bagian ketenagakerjaan. Jadi saya anak buahnya Pak Eka. Sebagai anak hari ini kebetulan saya diarahkan oleh Pak Erga untuk menghadiri acara pada hari ini dikarenakan itu bersangkutan berkenan hadir. Jadi karena ini mendadak juga saya nggak akan kasih banyak komentar Bu ya. Tapi yang jelas saya menganggap program pada hari ini itu cukup menarik karena ini pun pertama kalinya buat saya sendiri untuk mendengar ada eco-print. Biasanya kan kita membatik itu menggunakan batik tulis atau batik cetak. Nah, tapi ini batik cetak menggunakan alternatif daun. Itu saya nggak pernah mendengar. Jadi mungkin peserta hari ini ibu-ibu terutama bapak-bapak kalau mau coba juga boleh Pak. Ini kan namanya juga pengalaman baru ya.
Nah, nanti boleh kita coba bersama-sama, mungkin kedepannya di masa yang akan datang ini akan menjadi suatu hal yang berguna untuk kita. Kan kita juga keinginannya punya usaha sendiri Bu ya, di mana-mana Bu ya. Nanti kalau misal sudah usahanya ada, pengalamannya ada, ini sekarang diajari juga, nanti mungkin bisa menjadi istilahnya usaha sendirilah bagi kita di masa depan. Jadi yang jelas kami dari bagian ketenagakerjaan itu Pak Edgar terutama sebagai atas ketenagakerjaan selalu mendukung lah, memberikan dukungan support moral terhadap event-event seperti ini Bu ya. Oke, baik, semoga acara pada hari ini sukses. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izinnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Karena izinnya kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kekuatan pada hari ini untuk kita bisa bersama-sama di sini. Kemudian salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pada hari ini adalah Pak Ketua SBMI wilayah Malaysia dan di Kuala Lumpur. Kemudian yang kami hormati dari Al-Nakar yang pada hari ini diwakili oleh Pak Diki. Terima kasih juga kepada Bu Wati yang selama ini kita saling berkomunikasi sehingga bisa berjalan acara pada hari ini. Terima kasih untuk tim dari UMY, tim pada hari ini dan juga Bu Saliroh. Dan yang sangat kami banggakan, yang sangat membahagiakan adalah ibu-ibu ya yang sudah hadir pada hari ini. Bukan hanya dari dekat ya, tapi jauh, bahkan dari Ipoh kemarin juga sudah hadir ya. Bu Inia ya, alhamdulillah. Jadi tidak memperpanjang lagi, saya sangat berbahagia pada hari ini bisa berkumpul di sini bersama ibu-ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang terakhir, tapi ini yang pertama dan terus berlanjut. Baik ibu-ibu sekalian, ingin saya sampaikan sedikit tema kita pada hari ini Innovative Behavior Training in Cultural Product Design. Artinya adalah ibu-ibu kita bekerja di sini. Kita sangat berharap seperti tadi disampaikan oleh Pak Diki bahwa kita ingin punya kreativitas sendiri nantinya, hingga kita nanti bisa, alhamdulillah nanti kita bisa memproduksi sendiri batik. Jadi batik kenapa kami bilang ini cultural, karena batik ini adalah budaya kita ya, dan kita ingin melestarikan budaya bangsa kita di sini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pelatihan yang disampaikan oleh Bu Saliroh, kita punya keterampilan dan kita bisa membuat batik sendiri dengan desain yang tentu saja yang menarik. Nah, selain ada pelatihan batik pada hari ini, kita juga hadirkan, ini ada dua gadis-gadis dari Aceh, ada Al-Fazatil A'la dan Al-Farahil A'la. Nah, mereka nanti juga akan mengisi ibu-ibu bagaimana cara mendesain setelah kita membuat ini. Nah, bagaimana cara kita memasarkannya. Ya, jadi membuat batik ini bukan hanya nanti harapannya bukan hanya untuk kita pakai saja, tetapi bagaimana kita menjualnya, mendesainnya untuk kita jual. Tentu saja butuh desainnya yang sangat menarik supaya nanti bisa terjual dengan baik juga ya, dengan luas, bukan hanya di sini mungkinnya. Sehingga kita butuh bagaimana digital marketingnya ya, desainnya harus bagus. Oleh sebab itu kita bawa gadis-gadis ini yang sudah punya pengalaman tentunya dalam mendesain gambar yang bagus. Bagaimana cara mendesain yang bagus? Mungkin ketika kita lihat barang, sebenarnya contohnya makanan ya, kita makan makanan di warung enak ya, tapi harganya standar murah mungkin ya. Tapi ketika ada barang diletakkan di toko-toko, padahal rasanya sama aja, tetapi harganya tinggi. Apa yang membuat itu tinggi? Karena packagingnya yang menarik. Begitu juga dengan gambar-gambar yang kita lihat hari ini ya di TikTok ya, di IG, di Facebook. Kenapa bisa menarik? Itu karena gambarnya ya, ada slogan-slogan yang menarik. Nah, hari ini setelah nanti ada pelatihan batik akan dilanjutkan dengan hal tersebut. Jadi mudah-mudahan kami sangat berharap acara yang kita lakukan hari ini, kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, satu lagi berharap tidak hanya di sini. Jadi saya berharap
jangan berhenti di sini. Nah, kemudian mungkin kita bisa melanjutkan ke depan bagaimana mendesain yang bagus lagi. Jadi berharap hubungan yang terjalin pada hari ini, silaturahmi yang sudah terjalin pada hari ini bisa berlanjut lagi. Nah, mungkin itu saja doa saya, semoga acara kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjalan dengan baik, ya, memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua. Mungkin itu saja untuk menghemat waktu karena sudah jam 10 lebih, Pak ya. Terima kasih untuk semuanya, salam bahagia. Saya ingin memperkenalkan diri sebelumnya, sebelum menutup. Saya asli dari Aceh. Tadi banyak saya lihat dari Sumatera ya, dari Kerinci ya. Jadi kita bertemu di sini, Indonesia begitu luas. Ada yang dari Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, kita berkumpul di sini ya. Jadi saudara ya, alhamdulillah sangat berbahagia. Ada Jawa ya, boleh. Ada Jawa. Ada yang dari Sumatera. Ada dari Bandung ya. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kita berkumpul di sini semuanya. Medan mana Medan? Nah, Ada juga ternyata. dari Medan tapi Jangan sudah lama di ketinggalan. Wonosobo ya, Pak ya. Saya sendiri aja dia. Baik itu ya, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah untuk keberkahan acara pada hari ini kita awali bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau ikut? Ikut Ikut nonton aja. aja itu. Ya, ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bu Fitri dari UMY yang telah memberi kesempatan saya ketemu ibu-ibu semua. Jadi beli tiket ke sini, jadi saya bisa ke sini. Tapi memang saya biasa bersosial, jadi kesininya pokoknya ada tiket gitu aja ya. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Kalau tadi dibilang batik ya, sebetulnya ini ekoprint. Ekoprint itu bukan batik. Jadi ekoprint itu adalah memindahkan warna dan daun ke kain. Jadi kayak print ya, di print itu kan dipindahkan gitu ya. Jadi ekoprint itu sebetulnya memindahkan warna alam dan daun-daunan ke kain. Jadi lebih kepada apa ya, kita eco-friendly. Semuanya itu sebetulnya paling bagus adalah memakai daun-daun yang ada di sekitar kita. Nah ini tadi saya rasan-rasan sama Pak Ridwan, itu ada daun diambil aja Pak, siapa tahu nanti bisa mencetak juga dengan baik. Karena apa? Ekoprint ini juga kita mencari terus mana daun yang bisa tepat bisa berpindah ke kain, itu juga mencari terus, tidak berhenti. Nah, saya terangkan dulu sebelum masuk materi, karena nanti materinya praktek aja kok. Nanti kalau butuh materi lebih lengkap, nanti bisa selanjutnya nanti kita kasih materinya. Sebenarnya kemarin saya sudah email ke Bu Fitri, mungkin belum dikasihkan ke SBMI, tapi ada materinya. Jadi ekoprint itu ada 2 metode. Yang pertama itu namanya ekoponding. Jadi ekoprint memakai ponding. Ponding itu tutup. Jadi kalau sebenarnya lebih simpel itu, biasa digunakan. Jadi kalau ada kain, kalau ekoponding itu kain biasa, langsung ditempeli daun, tapi lebih bagus memang diproses dulu kainnya, ditempeli daun, ditutup separuh daun, separuh dibuka, separuh di daun, dikasih daun, terus ditutup kainnya, kasih plastik, ditutup. Ditutup itu dipukul-pukul, nanti akan muncul daun-daunnya dengan indah. Kalau biasa kalau untuk ekoponding itu cuma bikin tote bag gitu. Nah itu biasa bisa lebih. Kalau ibu-ibu mau mengembangkan usaha itu sangat simpel dan tidak memakan biaya banyak. Karena apa? Kita punya tote bag putih gitu, atau baju-baju ibu-ibu putih yang sudah nggak bisa dipakai. Biasanya kalau putih itu kan terus kalau iya Bu, perkenalkan saya dari Jawa Bu, jangan takut yang tadi dari Jawa. Saya asli Jawa Timur, Jombang. Nah, Tulungagung juga. Tapi sama ya Pak? Oh, Banjardowo ya Pak. Tapi saya sudah lama di Jogja. Jadi hampir separuh hidup saya sudah di Jogja. Dan sebenarnya saya belajar ekoprint juga belum lama sekali. Cuma nggak tahu dikasih anugerah Allah untuk bisa membuat ekoprint. Dan setelah bisa membuat itu, isinya bukan saya itu bisnisnya yang tak kembangkan, justru saya itu disuruh berbagi sama Allah. Justru banyak ngasih pelatihan-pelatihan di mana-mana. Jadi nggak sempet saya juga, makanya kalau kayak gini aja saya bawa contoh itu, siapa tahu ada yang mau beli ya nggak apa-apa, biar nanti bisa untuk sanggup pulang ya. Jadi itu saya hanya bawa contoh sedikit, tapi ini yang ekopondeng ya. Nah tapi saat ini kita nanti akan bikin sistem yang kedua, namanya sistem steam. Steam itu didang, dikukus. Nah, dikukus bukan direbus. Jadi dikukus itu airnya di bawah, nanti di atasnya. Ya itu semoga nanti cukup, karena itu ada tiga tingkat ya dandangnya itu. Nanti semoga cukup tempatnya, karena ini ada kita siapkan kemarin 20, tapi ada panitia cowok cuma 4, ada 24, tapi masih saya sisain lagi juga untuk nanti kalau yang lain bikin, Bapak kalau mau ikut bikin nanti bisa Pak. Masih ada kain, saya masih nyisain juga kain yang ada di dalam tas, nanti kita semua bisa bikin. Jadi kita akan nanti buat steam ya. Nah caranya bagaimana? Nah kainnya itu memang harus diproses dulu, namanya
Mordan. Ya. Di Mordan, kalau latihan di Jogja biasanya ini belum saya warnai, semua putih. Tapi kalau di sini karena biar nggak ngerebus air dan lain-lain repot, sudah harus warna dari rumah. Cuma saya tadi udah menyiapkan itu air Mordan juga, itu sebenarnya Mordan dingin. Itu untuk nanti kalau prosesnya itu memang harus basah. Jadi kainnya itu nggak boleh kering banget, nggak boleh juga basah banget. Kalau orang Jawa itu kalau meres itu apa ya Bu? Apoh itu apa Bu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya lembab ya. Nah, nanti kainnya harus lembab. Nah, nanti caranya begini Bu. Sebelum nanti ke cara saya terangkan apa sih Mordan itu. Nah, Mordan itu nanti kita ada tawas. Itu saya sudah kasih contoh Mordan dingin ya. Mordan dingin itu nanti ada tawas. Nanti ukurannya ini tadi saya kasih 3 sendok tawas. Kemudian ada soda as bahasa citrus kimianya. Soda es, baking soda ya. Pakai soda kue juga bisa. Pokoknya soda. Itu 1 sendok saja. Kemudian, nah ada tadi yang pakai tunjung, ada yang tidak. Itu saya bikin 2. Nanti kalau yang milih kain jauh, karena sebetulnya kain ini semua sudah saya Mordan. Tapi untuk lebih kuatnya memang kan harus basah, tak bikinkan Mordan lagi biar nanti hasilnya lebih bagus. Jadi nanti ini yang putih, ini kan ada yang putih nih. Silakan nanti yang milih putih siapa? Yang putih nanti sebelum membuat dicelup ke warna yang agak yang di sana, sebelah sana ya. Itu nanti yang milih putih. Yang warna itu ada 2 warna. Nanti yang merah di satu tempat, yang hijau kuning itu di satu tempat biar nggak campur warnanya. Ya, nanti ada 2 tempat. Ini dikasih yang putih itu dikasih tunjung, tapi tunjung ini sangat kejam karena ini nanti bikin tangannya hitam. Tak kasih sedikit aja, nanti biar untuk menyerap daunnya saja. Nah, kemudian saya kenalkan dengan pewarna alam. Ini kok merah apa? Daun jati. Secang. Saya pikir daun jati. Kayu secang. Oh, bukan daun jati. Daun jati nanti dibikin ininya. Oh iya. Tapi kalau pewarnanya itu ini dari kayu secang. Kalau pernah minum Wendakuo, nah itu ada kayu secangnya. Itu nanti ini kasih kayu secang. Ini kayu apa ini tabus. Terus diambil airnya, terus ini dicelup. Ini memang kemarin kenapa saya buat di rumah? Karena ini butuh merendamnya itu agak lama biar kelihatan merahnya. Tapi kalau hanya dicelup aja biasanya pink. Nah ini secang, kemudian kuning. Ini ya, kuning itu cegeran. Cegeran ini juga kayu-kayuan. Dicelup jadi gitu. Ini pewarna alam semua. Kemudian ada delima, ini tanin namanya, tanin dari daun. Ini ada daun mangga sama daun delima, bisa kehijauan. Ini kalau ini dari apa namanya jolawe, biji-bijian jolawe itu namanya. Nah kemudian, nah itu intinya itu. Kemudian kenapa saya bawa daun dari Indonesia? Mbak Wati kemarin saya tanya, Mbak ada daun jati? Saya nggak paham. Ternyata di sini nggak ada daun jati. Jadi agak susah ya. Maka saya coba bawa, tapi memang nggak bisa bawa banyak. Saya itu agak takut. Kemarin bawa itu mau bawa banyak takut apa? Di bandara nanti dipersoalkan gimana gitu. Saya masih deg-degan ketika bawa ini deg-degan. Maka saya bawanya nggak banyak. Jadi ini nanti bisa dipilih, silahkan untuk menata daunnya dengan seleranya masing-masing. Ini ada daun jati. Yang paling bagus itu pucuknya. Karena kalau pucuknya dia bisa gini, merah. Tapi kalau yang besar, kalau nggak mau besar diguntingi jadi umpamanya bikin buku atau bikin tulisan boleh ya. Nanti yang gede-gede itu bisa digunting, dijadiin burung atau apa terserah. Nah ini yang di dalam ekoprint itu daun yang tidak pernah ingkar janji itu jati sama daun lanang. Kenapa tidak pernah ingkar janji? Dia pasti muncul, karena tidak semua daun bisa muncul ya. Ini namanya daun lanang. Di sini aku nggak tahu namanya apa ya. Nggak tahu orang Jawa itu kok bilangnya daun lanang. Saya juga nggak ngerti.
gitu ya. Ada perempuan nggak, ini lanang itu kan laki-laki ya. Nah saya nggak tahu, saya juga taunya itu orang menamakan daun lanang gitu. Nah, ini kemudian ada, ini sama kayaknya tadi udah bilang ada daun jarak kepian. Oh iya. Jarak kepian ini bisa. Terus ini ada daun truja. Ini nanti munculnya oranye. Tapi saya nggak bawa banyak. Ini daun yudium, nggak tahu apa namanya di sini. Ini bagus, tapi warnanya biasanya jejaknya putih. Nanti bisa itu. Terus ini ada daun murbei. Oh iya. Oh ya, murbei. Ini lanang. Ini katanya tadi Mbak siapa di banyak ya di di Kerinci ya. Ini tuja. Suren, kalau di Jawa namanya suren, kalau di Kerinci namanya surian. Nah, beda toh. Padahal kalau surian di Jawa itu sisiran. Sisiran itu surian. Tapi kalau di sana nama daun ya, ini suren. Nah ini apa ya? Baru, oh ini Mbak Wati yang bawa kayaknya. Ya ini nggak tahu, dicoba aja nanti pasti akan gini. Kalau ekoprint itu kita harus berani mencoba. Munculnya apa? Ya nanti istimewa, terserah yang memunculkan gitu ya. Ini sama dengan ini tadi kayaknya. Oh ini Mbak Wati juga ini. Nah ini tadi, ini kalau di sana daun waru ya. Saya kira daun kalpataru, ternyata daun waru. Tapi dicoba aja, biasanya bisa. Nanti kita coba semuanya. Nah ini yang paling gampang. Karena apa? Biasanya dibuang orang. Iya betul. Ini kan cuma di pinggir-pinggir gitu ya. Tapi kalau kita pakai, insya Allah jejaknya indah. Nanti kita lihat gitu ya. Nah, itu pengertian intinya seperti itu. Nanti kalau ada tanya jawab dan lain-lain bisa nyatet nomor saya. Kita bisa WA-an. Syukur-syukur kita bisa to be continued. Jadi kalau tadi ada rasa-rasa dari Yasanti, sebenarnya saya itu bekerja di pemberdayaan perempuan, namanya itu Yayasan Anissa Swasti, yang memang pekerjaannya itu pendampingan untuk pekerja perempuan. Nah BMI yang belum migran, yang kita belum nempuh, siapa tahu ini nanti kita bisa lanjut untuk kedepannya bareng-bareng sama SBMI untuk di sisi keperempuanan itu nggak apa, nanti kita bisa lanjutkan semoga. Apalagi Bu Fitri nanti kalau masih bisa lanjut ya alhamdulillah. Nah nanti ini habis kita buat, saya terangkan dulu aja sambil nanti biar kita langsung praktek. Ini kan nanti kita bikin pasmina ya. Semoga nanti hasilnya bagus-bagus dan senang. Hasilnya boleh dibawa pulang. Karena ini nanti memang dibagi untuk ibu-ibu. Dan memang saya bawanya lebih, nanti bapak-bapak biar bisa ikut. Jadi nanti itu kenapa saya bagi plastik juga. Plastiknya itu lebarnya 2 lebih. Nah nanti sebetulnya yang harus ditutup plastik itu atasnya. Tapi ini nanti kan karena ini karpet, kan bawahnya di plastik dulu. Tapi nanti kalau sudah daunnya ditata separuh. Daunnya di separuh. Nanti kalau sudah, jadi ini kan tolong Mbak. Nah, ini kan daunnya nanti ditata, ya, ditatanya di separuh aja. Nanti habis kita kan plastiknya ditaruh bawah dulu karena ini karpet. Nah nanti itu ditutup, ditata daun, terserah nanti daunnya natanya itu terserah ibu-ibu, seninya ibu-ibu, keinginannya ibu apa nanti terus ditutup lagi, terus plastiknya ditarik pelan-pelan, ditutupin atasnya. Habis itu kita injek-injek, kita gulung, nanti digulung nanti kita ajari cara gulungnya, terus nanti kita pakai selotip itu, terus nanti dikukus. Nah, ngukusnya 2 jam. Sambil menunggu kukusan 2 jam, adik cantik-cantik akan ngisi tentang digital marketing. Meskipun pasti ada manfaatnya. Kalau ini kan belum jadi caranya making. Kalau ekoprint gampang nanti packingnya. Tapi kalau mungkin motretnya bagaimana, itu yang paling penting. Motretnya bagaimana, cara memasarkannya dengan potret yang kayak apa biar bagus sama
writernya, nulisnya ini apa toh, oh eco-print itu eco-friendly dan lain-lain. Nah itu nanti akan diteruskan oleh adik-adik kita. Tapi yang penting nanti kita langsung praktek, masing-masing orang dapat satu kain, silakan ada yang mau putih, silakan, nanti yang warna silakan, nanti yang putih dicelupin di yang sebelah sana, yang ada yang di luar ya, yang di luar. Warna agak kuning itu. Kalau yang warna dicelupin sebelah sini atau di air biasa enggak apa-apa. Nanti terserah feelingnya aja. Oh aku pingin ini, pingin ini. Tapi insya Allah semua jadi, kita berdoa semua nanti jadi, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau ada kekurangan, ada masih bertanya-tanya langsung, nanti saya langsung bantu satu-satu. Nanti Mbak praktek, nanti kalau ada kesulitan saya langsung bantu, dampingi. Ada pasukan banyak, nanti bisa mendampingi bareng-bareng untuk prakteknya. Nah sambil nunggu 2 jam, nah nanti kalau sudah mulai nata daun, kompornya bisa dinyalain biar agak panas. Nanti begitu udah gulung langsung dimasukkan, gitu ya Pak. Nanti aja biar nggak terlalu lama di kompor. Kompornya juga gasnya biar ngirit. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Sebelum dimulai ada pertanyaan? Contoh yang sudah siap baju itu ya Bu? Nah contoh yang sudah siap baju ini, terus Ini daun baru ini. Oh topinya ini tuh. topi, ini tas. Ini saya bawa contoh gini biar. Kalau tapi ini sudah dilapis ya. Ini juga dari kain terus dilapis. Ini juga kain dilapis. Jadi nanti kalau mau ada tas yang dari, ada kan yang dari kayak kain kanvas itu juga bisa. Tapi prosesnya hampir sama. Kalau tas saya ini dari kulit. Nah kalau kulit memang mahal dan prosesnya lebih agak riskan karena cara ngedamnya juga harus suhunya sangat kecil sekali. Terus nanti ke depan siapa tahu ke depan nanti bisa kita kembangkan sampai ke sana, gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Nanti bisa tanya-tanya, bisa dikembangkan lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Tapi nanti kita tetap bisa tanya jawab ke belakang. Kalau kurang bisa nyatet nomor saya, itu bisa WA. Gitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Ambil plastiknya di bawah. Dari ibu dulu, nanti sisa baru bapak. Sisa Bapak juga dapat. Ada. Silakan ibu diambil satu-satu. Boleh. Nanti hasil karyanya dinikmati sendiri. Yang sudah ke belakang. Ambil satu, ambil plastik. Dengan plastik sekalian. Sudah belakang kalau Belakang. Siapa yang belum dapat? bingung Bu kerja ini. Yang putih ini boleh, yang biasa pun boleh. Ini basahin semua ya. Ini yang warna sini. Yang warna yang airnya Yang biasa. kotor. Kalau warna nanti warnanya muncul. Yang putih warna ini putih. Warna hijau ke sini aja kalau. Warna hijau yang sebelah kiri, Yang ini? warna merah sebelah Ini kanan. yang sebelah hijau ini. Oh sebelah hijau. Putih mah digulung kayak gini sebenarnya. Buka aja biasa sini. Macam biasa buka baju. Dia kan biar lembab. Iya, cara bukanya macam mana? Mana Aing? Tadi ada. Di. Mana kita ini? Di sini merah sini. Merah mana? Iya, Aing. Enggak ini apa? Diputer. Ini daunnya macam-macam boleh Bu? Boleh. Nata daunnya boleh bolak-balik karena ini sistem mirror. Boleh, dibolak-balik boleh. Mana daun love-nya? Nggak ada. Terserah mau.
Nah, begitu. Jadi nanti susunnya daunnya sampai sini, Bu, sini. Sampai selera. Oke, Amira. Supaya dapat dengan di sana sampai tengahnya. Daun perinjam janji sudah ada. Nah, iya. Ini daun untuk sakit luka. Luka hati. Ini kayak ini ya kan, kayak apa lagi pepaya Cina itu. Oh iya. Ada pepaya. Ada juga pepaya Cina. Oh iya. Ah ya, dibentuk itu. Iya. Biar kayak ini daun yang tak pernah ingkar janji. Ya, tak jadi. Tuh ibu mau. Dapat hadiah. Bu, anak lele putri itu kepanasan. Saya nih, tanding. Ya. Oh, ini dilipat Kak. Oh, dilipat lagi ya, digulung. Oh, ditutup ditutup kain, kamu tahankan tutup kain. Ya kan. Tutup aja kainnya. Sudah disusun. Kenapa dirubah? Kenapa Udah macam ini ditutup. Kenapa? Nanti bapak-bapak ini. Ya, ini saya diteruskan. Tapi nggak ada kan? Nggak ada kan? Tarik. Mana? Ini dipegang sana. Pegang. Pegang. itu Pak, airnya. Jangan pegang plastiknya. Jangan. Bunita. Plastiknya ambil. Plastik Pak. Nampak dalam saya hanya. Nah, ditarik. Pegang dulu. Ini punya siapa ini? Mana Pak? Gunakan perasaan. Gunakan perasaan Pak Mijak. Iya, ini kan pijak namanya kan. Ya. Sudah oke ya? Nah, Oke. Mas Endi. Nah.
Ini hasil batik yang menggunakan alami daun-daunan ataupun pohon-pohon pokok. Ini punya siapa ini? Ada namanya. Hah? Ini daun jati. Iya. Masa? Iya. Oh, bagus ini. Betul ini. Mana nih Mas? Ini Sin Salabin. Wih, panas ya. Mari kita jemur. Ini selama seminggu tidak boleh dicuci. Diangin-anginkan dulu. Wah, ini gambar log ini. Sin Salabin. Siapa itu? Macam Oh, ini apa namanya? Dia tidak ya. Panasnya. Oke. Daun apa? Kecil betul. Ini nih punyanya Kak Ati. Yang nih. Ini. Ini raja. Seni mewarnai gelap malam. Orang nggak daunnya udah nggak ada. Ini paling terakhir daun yang ada ini kan dulu. judulnya ini. Kayaknya itu bukan lana. Itu yang jelas saya. Ini jangan ini. Penuh kan? Keren. Ke sini. Hadapnya ke sini. Ibu. Hasilnya kurang maksimal. Saya baru nanya kau. Oh, lain. Padahal daun sisa aja ini. Siapa yang baca? Ini punya siapa? Punya saya. Oh iya kan saya bilang kan kerja. Bagus. Punya saya loh. Yang mana kan? Katanya nggak mau kerja. Karena penuh ya. Ngambil. Tadi kan Mbak, kalau nggak dikasih daun ini basi ya. Ini daun-daun jati ya. Yang bermasalah nanti daunnya. Itu bupati punya ya? Boleh sekali lagi. Ya warna-warni kuning, merah tuh. Itu juga bagus. Pijakannya kuat ya. Oke. Pijakannya kuat. Pijakannya kuat. Warnanya kuning kuat ya, bunganya kuat. Daunnya udah nggak ada. Habisan daun. Yang ada sisa daun ini ya hantam aja. Oke. 1, 2, 3. Oke, Sekali mantap. lagi 1, 2, 3. Nanti Pak ya. Sip. Keren. Jempol Pak. Hal dasar yang harus kita punya pada produk kita itu, pertama itu brand. Karena adanya brand membuat suatu produk itu punya identitas. Kayak contohnya ini, Spring Fresh. Gitu. Jadi dengan adanya brand, produk kita itu punya identitasnya. Yang kedua ialah foto produk. Nah, untuk slide selanjutnya akan kita bahas mengenai foto produk, cuman untuk dasarnya kita harus punya brand, foto produk, dan setelahnya itu komposisi. Kalau di makanan ini komposisinya itu krim, regal cream. Kalau mungkin di kain kita tadi, itu komposisinya ada pewarna alami sama daun alami gitu. Selanjutnya ialah kita harus punya slogan menarik sebagai identitas produk juga. Nah, ini kalau di contoh makanan ini, slogan menariknya, yang kurasakan saat ngemil nisan biskuit madu.
asyik ngambil nisan biskuit madu. Nah, gitu. Jadi kita punya slogan. Slogan itu yang bikin yang membuat orang itu ingat sama produk kita. Kayak kres-kres, biskuitnya renyah dengan rasa madu yang pas banget. Nah, itu slogannya. Jadi pas kita lihat produk itu, kita ingat slogannya. Oh, biskuitnya itu kres-kres. Nah, gitu. Itu hal menariknya. Kalau susu dengkau, ingat tetes terakhir, berarti dengkau, seperti itu. Itu slogan menariknya. Kita harus mampu membuat slogan menarik yang bisa diingat. Dan di produk itu, kalau bisa kita terapkan yang memuat 5W1H. Apa produknya? Bagaimana cara buatnya? Di mana bisa kita mendapatkannya? Terus, misalnya kalau di makanan ada jangka pemakaian, misalnya ada expired atau gimana gitu kan. Terus di dalam branding produk, untuk slogannya kita harus memikirkan slogan yang bisa menstimulus. Kayak tadi kita ingatkan kres-kres. Kita harus mencari kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa menstimulus otak orang untuk dia itu ingat gitu. Gambar dapat didesain menjadi beberapa jenis iklan. Di antaranya itu ada video. Kita bisa ngambil video produk. Habis itu poster, gabungan gambar dan keterangan. Ada gambar saja, ada brosur, banner, spanduk, advertorial. Nah, jenis-jenis desain iklan tersebut dapat dipromosikan pada platform media sosial maupun konvensional. Jadi nanti kita coba belajar bagaimana mengambil foto produk. Karena kalau kita ngambil foto produk itu kita harus punya foto keseluruhan produk, detail, seperti itu. Nggak langsung cuman cekrek. Jadi kalau kita cuman cekrek aja itu nggak akan menarik. Gitu. Nah, ini ada contoh. Ini saya buat contohnya itu yang sederhana. Cuman ada, ini slogannya. Oh enggak, ini brandnya, Batik Ecoprint Vintage. Karena warna yang kita pakai warna alam, biasanya yang timbul itu kayak bajunya Bu Sari, itu kan warnanya nggak terlalu cerah, tapi warnanya vintage. Kayak gitu, warna alam. Nah, jadi ini ada dua gambar. Nih, kalau gambar ini kita memperlihatkan detail desain, detail daunnya. Ini kan, ini kayak daun pepaya. Nah, dan di bawahnya ada homemade, trendy, alami. Nah, ini slogannya. Homemade itu karena kita yang buat, habis itu trendy karena desainnya itu cantik, dan alami karena memang dibuat dari bahan alami. Ini iklan atau bisa kita bilang poster yang paling sederhananya, kayak gini. Dan jangan lupa cantumkan di mana bisa kita mendapatkan barangnya. Ini tersedia di e-commerce, cek link di bio. Misalnya kita buat keterangan di bawahnya, ada bio-nya gitu. Yang kedua ini ada contoh yang kalau mau pakai banyak gambar. Banyak gambar. Di sini ada foto keseluruhan produk. Nih, kayaknya masih dilipat-lipat. Di sini ada yang detail. Nih, motifnya. Ini ada gambar bahannya. Bahan yang dipakai, ini detail dan ini juga detail. Nah, di sini ada logo. Nah, kalau kita personal brandingnya bisa mendesain sebuah logo, itu lebih baik lagi. Kayak gitu. Kayak misalnya, apa ya yang ada logonya? Nah, ini. Nah, ada logonya gitu. Jadi orang tuh lebih, kayak kita, kayak logo Apple. Kita lebih mengenal iPhone. Oh, ini Apple, nih iPhone. Nah, kayak gitu. Kita punya logonya gitu. Biar ingat, biar fungsi periklanan itu biar sebenarnya orang itu teringat kita punya produknya.
Kalau di sini memanfaatkan alam, lestarikan budaya. Juga di sini ada kayak komposisi, desain vintage, bahan lembut, motif trendy, eco-friendly, natur dan low price. Nah, nih, mari trendy bersama alam dan budaya. Gitu, itu slogannya. Maaf. Nah, ini untuk yang ini lebih kompleks. Ibu-ibu nampak? Ini agak kecil soalnya. Nah, nih, ini logo. Nah, ini ada desain, ini memang desain saya desain sendiri. Ini logonya, tulisannya Eco Print Vintage. Nah, ini gambar detail. Di sini ada tertulis homemade with our lovely nature, trendy and elegant. Nah, itu slogannya. Terus kita juga bisa menambahkan kalau biasanya misalnya kita udah punya produknya, terus yang sering-sering dibeli itu kan bestseller, kita bisa tambahkan misalnya bestsellernya itu hijab instan atau hijab gamis, nah gitu. Terus jangan lupa tadi nama toko, yuk kepoin di e-commerce Pineco. Nah, nama tokonya jangan lupa. Terus kalau misalnya kita mau membuat orang buru-buru untuk beli punya kita, biasanya sale up to 20% off. Nah, ada diskonnya. Walaupun misalnya di strategi marketing kita itu sebenarnya harganya memang 50.000 misalnya. Makanannya belum sampai, Pak. Pak Ridwannya lagi ngambil. Makasih banyak ya, Pak. Saya ada jadwal lagi jam 2. Makasih banyak, Pak. Ya. Makasih Bapak. Belum siap tuh, Pak. Nanti dikirim saja ya, Pak ya. Tanya aja. Ya. Jadi kan misalnya harga hijab misalnya 50.000 misalnya kan. Tapi karena kita ingin orang itu buru-buru beli punya kita, taruhlah harganya itu 70.000 diskon 20%, 50.000 juga gitu. Ya. Itu trik di digital marketingnya. Harganya tetap sama, cuma kita nulisnya di situ 70.000 diskon 20%. Nah, orang kan, oh ini lagi ada diskon ini, kayak gitu. Jadi yang kita dapat juga 50.000 seperti itu. Kalau menurut saya paling di iklan itu yang paling membuat punya kita itu dilihat orang itu gambar ya. Kalau misalnya kayak Ibu Fitria bilang tadi makanan di warung sama makan di restoran kadang lebih enak yang di warung, kadang sama rasa beda harga. Nah, kalau untuk logo kita bisa desain sendiri. Kalau mau yang bentuknya bulat, mau yang bentuknya kotak, tapi di situ kita harus misalnya kalau makanan berarti ada mencantumkan elemen-elemen makanan gitu. Kalau ini kan elemennya banyak kayak daun pepaya kan. Jadi saya menambahkan ini ada daunnya gitu. Ini kayak daun red Panama. Nah, daun red Panama yang merah tadi. Nah, terus ada namanya Eco Print Vintage. Kalau saya lihatnya hasil dari ini biasanya memang vintage gitu warnanya, alami. Terus bisa juga menambahkan hal unik lainnya kayak inovasi baru gitu kan. Biasa batik kita batik celup, batik tulis. Nah, ini kan kayak inovasi baru gitu kan. Jadi orang lebih tertarik, apa nih inovasi baru apa gitu. Nah, ini keseluruhan desain. Bisa kayak gini. Nah, selanjutnya itu pemasarannya. Pemasaran produk yang telah di-branding. Yang telah di-branding tadi yang udah kita buat di pengiklanannya itu bisa kita tayangkan nanti kita upload di WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok atau di media sosial kita dengan
Nah, di sini kalau di Instagram, Facebook, dan TikTok itu kita perlu memilih hashtagnya. Nah, kan biasanya kita taruh foto, ibu-ibu biasa kalau upload foto ada taruh hashtag nggak di bawahnya? Nah, hashtag itu yang tanda pagar di bawah itu. Nah, kalau kita mau branding produk, biasanya kita langsung taruh di bawah itu, misalnya kalau foto kita biasa taruh hashtag apa? Let post misalnya. Nanti kalau kita membubuhkan itu, hashtag itu, foto kita akan masuk ke dalam hashtagnya, tagar hashtag kayak gitu. Jadi foto kita tuh lebih banyak masuk ke tempat lain. Jadi kalau misalnya untuk pemasaran kita bisa menghashtagkan branding, bisa hashtagkan iklan, bisa hashtagkan homemade, bisa hashtag ecoprint. Nah, jadi foto-foto yang kita masukkan itu juga masuk di yang mengikuti hashtag ecoprint. Nah, seperti itu. Jadi pemakaian hashtag itu menurut periklanan itu penting supaya hashtag tidak berbayar. Nah, jadi fotonya itu lebih tersebar ke akun-akun lain dan banyak dilihat orang. Dan selanjutnya itu kita bisa pasarkan di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga mengiklankan di media sosial dan memasarkan melalui e-commerce. Jadi kita nggak menjual di media sosial, tapi kita cuma mengiklankan di media sosial. Nanti kita taruh pakai link Shopee-nya atau link e-commerce-nya di media sosial. Nanti mereka tinggal mengklik di situ di link-nya dan bisa melihat page-page yang lain, iklan-iklan yang lain gitu tentang produk kita. Itu untuk pemasaran, selain pemasaran offline yang biasanya kita jual sama-sama kerabat terdekat. Mau nanya, Iya. buat contoh hashtagnya itu dengan foto dengan apa-apanya dia, tolong bagi tahu. Contohnya. Macam kita kita ada satu gambar produk. Pas sudah gitu kita ada punya logo juga. Sudah itu, itu kan atau sebelum tulisan logo di hashtag atau macam mana? Bisa buka apa? Ibu bisa buka Instagram sini. Coba kita tes. Di IG. Coba buka IG. Iya. Itu kan terkenal. IG itu disambungkan ke tapi kalau hashtag itu banyak justru di IG. Kalau Facebook nggak begitu. Buka IG. Mana ibu? Mana akun ibu? Ini ya, alihkan. Pagar terus yang mau Berarti harus sambung lah. Kalau harus udah nanti Apa salah nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali diundang ke sini dan mengikuti pelajaran membatik. Apa? Batik apa? Egg print sama Bu. Pokoknya aku senang sekali bisa pengalaman baru dan ini pertama kalinya aku membuat batik. Terima kasih. Saya mewakili. Saya berterima kasih sekali kepada SBMI, terutamanya dari wakil Pertimik ya. Memang berkesan sangat. Kita belum pernah pelatihan batik ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkepanjangan nantinya. Dan terima kasih untuk pelajaran marketingnya memang sangat berguna sekali untuk saya untuk mempromosikan produk saya. Terima kasih.
Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar dari segi pelatihan-pelatihan ini, yang mana terima kasih kepada tenaga pengajar daripada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah membantu kita dalam pelatihan ekoprint. Nah ini sangat bermanfaat bagi kita khususnya para PMI yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan ke depan kita pulang ke Indonesia bisa membangun usaha-usaha contohnya dalam seni yaitu pembuatan ekoframe ataupun membatik. Nah di situ. Jadi kita sangat bersyukur pada hari ini banyak pengalaman dan juga kita bisa ini adalah pengalaman pertama yang kita dapat ternyata daripada bahan alami seperti dedaunan bisa mengeluarkan warna-warna ataupun untuk mewarnai pakaian kita. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan juga berharap pelatihan-pelatihan ini akan terus berlanjutan agar semakin banyak para pekerja migran yang memiliki pengalaman yang lebih, yaitu bisa mendirikan UMKM kalau di Indonesia untuk berusaha di tempat masing-masing. Jadi harapan kita semoga silaturahmi ini terus terjalin. Alhamdulillah walaupun dalam suasana keakraban, suasana santai, tetapi ilmu yang kita dapat sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat dengan adanya acara ini, betul-betul bermanfaat buat kami, terutama buat saya hari ini betul-betul kita merasa beruntung lah ada kelas macam ini. Semoga kedepannya kita pulang kampung bisa bermanfaat dan bisa menjadi usaha untuk kami. Semoga acara-acara seperti ini kedepannya lagi berlanjutan lah yang lebih baik lagi dan semoga kita dapat manfaatnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak untuk siapa ya kakak-kakak adik-adik dari mana? Dari Banda Aceh ya Dek ya? Dari Banda Aceh, dari Universitas Yogyakarta ya. Dengan Ibu dan Ibu siapa yang? Ibu Sariro. Terima kasih sangat ilmunya sudah berbagi ilmu dengan kami. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana pengabdian masyarakat yang disponsori didanai oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Serikat Buruh Indonesia yang ada di Malaysia sangat antusias mengikuti program pengabdian masyarakat yang kita mengambil tema pelatihannya membatik dan juga marketing digital. Yang kita berikan pelatihan yaitu memperkenalkan bagaimana ramahnya ekoprint dan budaya ekoprint itu berasal dari Indonesia. Kita melakukan pengabdian ini untuk membudayakan ekoprint yang merupakan salah satu produk terindah yang kita miliki di Indonesia. Harapannya dengan pengabdian ini kita berharap ibu-ibu yang ada di sini memiliki keahlian. Yang pertama bisa mendesain batik, yang kedua bisa memasarkan hasil yang sudah dihasilkan dari acara hari ini. Berikutnya adalah kami sangat bahagia tadi melihat ibu-ibu memiliki produk yang berbeda-beda. Ada produk seperti misalnya makanan tadi ya, ada makanan, ada handmade berupa rajut, ada berupa tas tadi, kemudian ada makanan seperti bubur, kemudian ada jamu. Nah, saya yakin selain dari produk-produk tersebut, masih banyak produk-produk lain yang dimiliki oleh Bapak Ibu di sini. Sangat bahagia rasanya melihat rekan-rekan kita se-Indonesia yang ada di sini memiliki kreativitas yang tinggi untuk itu. Dan tema yang kita usung hari ini memang adalah kreativitas. Dalam kita ini melakukan banyak aktivitas ya. Kita bisa mendesain banyak produk dan alhamdulillah sangat bahagia, sangat antusias. Semua ibu-ibu mengikuti acara ini. Kami sangat bangga, sangat bahagia. Dan harapan kami acara ini bukan yang terakhir kalinya di sini. Ini awal yang baik. Harapannya ini akan berlanjut untuk kedepannya. Komunikasi, silaturahmi yang sudah terjalin, kami sangat berharap bisa berlanjut untuk selanjutnya. Nah, kami merasa bangga dan bahagia dan berharap ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian.
Ya, baik, terima kasih untuk semuanya dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim yang sudah hadir pada hari ini, kepada Dinda kami Al-Fazatil A'la, ditemani oleh Al-Farahil A'la dan juga Ibu Sarirah yang memberikan materi tentang membatik. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk bapak-bapak semuanya. Dan saya dengan bangga mengucapkan terima kasih kepada institusi yang saya banggakan, yang saya cintai, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga S3 Psikologi Pendidikan Islam. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.